is it? Lean in and head towards the weapons. Easy peasy friendship squeezy. Favorite part of these adventures? Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Seperti yang kamu lihat dari thumbnail, pada kesempatan kali ini Movie Rastis mau nerusin serial Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 3. Jadi tanpa banyak ina-inu lagi, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Mr. Pink dan Farouzan mengawali episode 6 kali ini. Setelah beberapa jam berlayar, akhirnya mereka tiba di pulau yang Farouzan maksud. Ia berencana mendirikan sebuah rumah di pinggir pantai untuk menikmati hari-hari pensiunnya. Tapi mereka tidak tahu kalau penduduk asli pulau ini sedang memantau dan berencana akan mengambil semua perbekalan dari kapal selagi Farouzan dan Mr. Pink teralihkan. Tidak lama kemudian, Mr. Pink menyadari kemunculan hewan-hewan tersebut. Ia pun berencana pergi dari sekitaran kapal agar mereka tidak mencuri peti senjata. Sementara Farouzan, dia memanggil kera-kera peliharaannya untuk menghajar semua hewan yang ada di atas kapalnya. Is there food? They've got something extra special in that chest. Di sisi lain, Po bersama kawan-kawan yang ikut pulang ke rumah Lutera diminta untuk tidak masuk ke dalam karena Lutera sendiri takut dengan sifat ibunya yang sangat rapi. Tapi bukan Po namanya kalau nurutin perkataan orang lain. Dia dengan sengaja menerobos masuk ke dalam rumah membawa Rachmini serta Akna. Cara kedatangan mereka sama sekali tidak dipermasalahkan. Malah ibu mengajak Po dan kawan-kawan untuk mencicipi teh juga kue buatannya. Di sini kita akan dibuat mengerti kenapa Lutera sangat takut dengan sifat ibunya. Ternyata semenjak Lutera kecil, ibu selalu mengajarkan tata krama ala-ala kerajaan Inggris kepada Lutera dengan sangat keras. Mulai dari cara menuang teh, mengaduknya, sampai memakan cemilan yang ada. Semua yang ibu lakukan agar Lutera menjadi wanita seutuhnya. Bahkan beliau sama sekali nggak ridho kalau Lutera jadi kesatria kayak abangnya. Akan tetapi sejak kecil Lutera tidak pernah suka diatur-atur nih oleh ibu. Dia justru ingin menjadi kesatria. Po coba buat menenangkan Lutera di dalam kamar abangnya. Mereka mulai saling bercerita tentang masa lalu dan tanpa sengaja menemukan catatan milik Alfie yang disembunyikan. Di dalam catatan itu terlihat beberapa gambar senjata legendaris dan sebuah lambang yang akan menuntun mereka menuju gerbang kuno. Penemuan mereka bersamaan dengan kemunculan Drake dan Colin yang masih berupaya untuk menangkap Lutera dan kawan-kawan. Tidak mau tinggal diam, Lutera dan Rachmini mengambil beberapa senjata milik Alfie untuk melawan Drake. Po dan Akna pun tidak mau ketinggalan nih memeriahkan suasana pertempuran. Taste my rage. Ooh, that's hot, huh? Setelah semua kesatria bawahan kalah, Drake muncul sambil memegang pedang milik Alfie untuk melawan Lutera. Karena tidak ingin ada perabotan ibu yang hancur, Lutera berinisiatif membutakan penglihatan Drake menggunakan suara miliknya sendiri untuk kabur dari mereka. Farouzan mengejar Mr. Pink yang kabur ke tengah hutan. Akan tetapi gelagat mereka diketahui oleh para penduduk pribumi. Alhamdulillahnya tanpa disangka-sangka nih cuy, muncul Klaus membantu pelarian mereka. Tapi yang bikin curiga, jangan-jangan Klaus ada maunya lagi. Ternyata kita udah salah sangka cuy. Maksud dan tujuan Klaus menyelamatkan mereka bukan ada maunya. Klaus bahkan udah gak berminat lagi buat ngejar senjata legendaris. Ia mengaku kalau dirinya hanya mengikuti perintah Veronica. Padahal yang Klaus mau cuma ingin menumbuhkan banyak makanan buat kaumnya sendiri di pulau ini. Dengan segala hormat, Klaus akan mengantar mereka untuk pergi dari pulau ini membawa semua senjata tersebut. Tapi sebelum itu, Klaus akan lebih dulu mengalihkan perhatian kaumnya di atas kapal Farouzan dengan membuat kesepakatan dengan Kyle. Dari lubuk hati yang paling dalam, Klaus ingin meminta maaf atas nama Veruca. Sebab di season sebelumnya pernah menjatuhkan Kyle dan membuat ia patah tulang seluruh tubuh. Harap-harap akan menebus atas kesalahannya, keberadaan Mr. Pink dan Farouzan yang membawa senjata sakti malah keburu ketahuan sama Kyle. Kyle berusaha keras, pokoknya gimana pun caranya dia pengen dapetin helm angin agar bisa bertahan hidup di pulau dengan menjarah kapal yang lewat.
Tetapi Klaus justru melarang keputusan tersebut dan meyakinkan mereka untuk bercocok tanam di pulau bersamanya. Beruntung, Frozen berhasil mendapatkannya kembali. Dia memiliki ide menggunakan helm tersebut untuk terbang menggunakan kapalnya menuju Inggris menemui Po dan kawan-kawan. Kembali ke Po dan kawan-kawan. Saat ini mereka sedang mencari keberadaan simbol untuk menemukan gerbang masuk menuju kota kuno. Setelah mencari kesana kemari membawa alamat, Lutera masih tidak menemukan simbol itu dimanapun. Pada akhirnya ia berinisiatif untuk meminta bantuan dari seorang badut yang sering tampil mengelilingi kota sejak Lutera kecil. Sebelum menuju ke simbolnya, mereka justru harus menyelamatkan badut lebih dulu nih dari kejaran para rentenir. Mereka beramai-ramai memojokkan dua rentenir dan menggebukinnya bareng-bareng. Sementara si badut yang gak tahu diri ini, astagfirullah banget dah, malah kabur menggunakan pintu rahasia di balik sebuah batu nisan. Dosanya double anjir. Beruntung Akna sempat mergokin dan mereka pun mengejarnya ke dalam sana. Tanpa disangka siapapun, ternyata lambang yang mereka cari selama ini berada di dalam sini juga cuy. Wah, suatu kebetulan sekali ya. Terlihat jika lambang tersebut terukir di atas tengkorak burung. Lutera pun coba mencari kunci atau tombol rahasia yang bisa membuka pintu rahasia lain. Setelah terbuka, mereka mendapati sebuah sumur tua yang mengantar mereka ke tempat lain. Sebuah lokasi yang tidak diketahui siapapun dan hanya diisi oleh batuan kristal melayang, juga sebuah kastel tua. Lalu secara mengejutkan, ternyata sedari awal ibu mengikuti pencarian mereka sampai akhirnya tiba di sini. Di tempat yang berbeda, Veruca berhasil menemukan jejak Lutera dan kawan-kawan yang mengarah ke utara. Tetapi perjalanan yang sangat jauh membuat dia kelelahan dan mengingat kilas balik saat dirinya dan Klaus masih menjadi penyihir di Inggris. Jadi dulu tuh waktu Veruca dan Klaus berniat memberontak ke Ratu Inggris, rencana mereka terdengar oleh Alfie yang sudah berhasil mendapatkan Stormwheel. Veruca yang takjub dengan kekuatan magis dari benda tersebut membuat ia tertarik. Dan itulah awal mula Veruca berencana mengumpulkan semua senjata legendaris. Kemudian Veruca mendatangi monster rawa untuk menanyakan tentang benda yang dibawa Alfie kepadanya. Akan tetapi kehadiran Veruca tidak disambut baik. Mereka pun saling adu sihir. Veruca juga mengancam agar monster memberitahu kemana Alfie mencari semua senjata legendaris tersebut. Kembali ke kota kuno, ternyata nih cuy, maksud ibu mengikuti Lutera karena dia niat bantu dan tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Jadi ia akan mengikuti Lutera untuk memastikan keselamatannya. Oh iya, kita bahas sedikit tentang kota kuno ini ya teman-teman. Nah, di tempat ini gaya gravitasi nggak berlaku, bahkan kemampuan terbang Akna sama sekali tidak bekerja. Jadi mereka hanya bisa berjalan melalui batu melayang untuk sampai ke kastel di seberang. Mengikuti cara Po, satu persatu dari mereka loncat menginjak bebatuan. Lalu saat ibu mencoba, ia justru membuat dirinya sendiri terjebak bersama Rukmini. Sontak Lutera, Po dan Akna mengejar dengan memanfaatkan batu yang ada untuk menyelamatkan mereka. Kejadian barusan menjatuhkan mereka berlima di tempat yang memperlihatkan sebuah pantulan gambar seperti di dalam catatan milik Alfie. Kemudian ibu juga menyadari kalau gravitasi di tempat ini bisa membuat mereka berjalan pada sisi lain batu tanpa membuatnya jatuh. Dan kenyataan lainnya, saat ini mereka berada di sisi lain dari tempat dibuatnya keempat senjata legendaris. Selain mendapatkan cetakan senjata, Lutera juga menerima keberadaan mengenai abangnya yang membawa Stormwheel bukan untuk dihancurkan, melainkan ia menggunakan jiwanya sendiri ikut diubah ke dalam sebilah pedang. Itu berarti masih ada kemungkinan kalau Alfie masih hidup di dalam pedang tersebut. Tapi sayang, pedang itu berhasil dicuri oleh Drake. Dan dari kenyataan tersebut juga, ibu kemudian mengakui kalau tujuan ia mengikuti Lutera selama ini adalah untuk membujuk Lutera pulang atas perintah Drake yang sudah menunggunya di rumah.
Tidak ada pilihan lain, Lutera berencana akan berpura-pura mengikuti kemauan ibu untuk pulang dan menyerahkan dirinya sendiri kepada Drake demi mendapatkan pedang tersebut. Sementara Po, Akna, dan Rukmini mereka akan pergi menemui Mr. Pink dan Farauzan di tempat yang sudah dijanjikan dengan membawa sisa senjata legendaris. I think maybe he made these. You know what I mean? Setibanya di rumah, ibu dan Lutera mempersiapkan kedatangan Drake dengan berbagai jebakan bersama-sama. Sifat bengal Lutera terhadap ibu sama sekali tidak membuat beliau menyerah untuk mendapatkan hati anaknya. Ia terus berusaha meluluhkan Lutera dengan percakapan ringan. Singkat waktu, semua jebakan selesai tepat sebelum Drake datang ke rumah. Ibu membukakan pintu dan berpura-pura telah menahan Lutera di lantai atas. Lalu saat Drake dan para kesatria mulai menaiki tangga, salah satu jebakan mengenai mereka telak dan berhasil menjatuhkan Drake. Sehingga ibu pun mendapatkan kesempatan mengambil pedang. Tidak mau tinggal diam, Drake bersama para kesatria terus berusaha menangkap Lutera meski berkali-kali terkena jebakan. Di sisi lain, Po nampaknya buta map dan tidak tahu kemana arah pelabuhan yang menjadi tempat pertemuan mereka. Sama kayak Mr. Pink dan Farauzan nih. Mereka berdua malah muter-muter di atas kota sambil terus berteriak memanggil nama Po. Sampai akhirnya keberadaan mereka bertiga yang sudah menjadi buronan Inggris membuat para penjahat dan warga sipil di seluruh kota ingin menangkapnya serta mendapat imbalan atas kepala mereka. Run for it! Dad! Wait up! Mr. Pink berhasil menyadari keberadaan Po dan menurunkan tali, tapi para penduduk berhasil mengejar mereka dan hampir menjatuhkan Po. Bahkan si badut juga ikut mengejar demi mendapatkan imbalannya. Sesampainya di kapal terbang, Po segera meminta Mr. Pink dan Farauzan untuk membawa mereka kembali ke tempat pemakaman. Feeling perut Po mengatakan kalau Lutera pasti lagi kesulitan menghadapin Drake yang ngebawa semua kesatria kerajaan. Jadi mereka memutuskan untuk pergi menjemput Lutera dulu, yang saat ini sedang terpojok oleh Drake di atap rumah. Tanpa banyak basa-basi lagi nih cuy, Lutera melakukan serangan balik, sehingga ia berhasil menyelamatkan ibu serta mendapatkan pedangnya. Farauzan mendaratkan kapalnya di pelabuhan terdekat untuk mengembalikan helm angin. Setelahnya mereka berencana kembali ke pemakaman menggunakan sekoci. Tapi sebelum itu, Po yang melihat jika kebahagiaan Mr. Pink adalah bersama dengan Farauzan, akhirnya mengikhlaskan beliau agar menetap dan selalu di sisi Farauzan. Karena menurut Po, kebahagiaan ayah adalah kebahagiaannya juga. How did you grow up so fast? Kini mereka berlima akan menempuh perjalanan baru bersama di reruntuhan kota kuno Tianxiang. Bagaimanakah keseruannya? Kita saksikan di episode 10. Aksi sepihak Drake yang menjadikan Po dan kawan-kawan sebagai buronan, ditambah datangnya kabar kalau dia hampir menghancurkan rumah Lutera, membuat Ratu Inggris geram. Beliau mencabut semua misi dari Drake dan memaksa ia mempersiapkan perencanaan pesta ulang tahun Ratu. Namun meski begitu Drake masih batu nih cuy. Dia berencana memanggil Colin untuk mengetahui keberadaan Lutera. Tapi karena Colin gak tahu kemana Lutera pergi, dia pun dijadikan Drake sebagai pengkhianat Inggris dan dipaksa ikut untuk dipenjarakan. Beruntung Po dan kawan-kawan ada di sana dan Lutera pergi seorang diri untuk membebaskannya. I would say tackled. Kesatria lain yang menyadari hal tersebut segera mengejar Lutera. Mereka menghalalkan segala cara demi menangkapnya, meski harus menghancurkan seisi ruangan. Naas, kemampuan Colin dan Lutera mampu dengan mudah menumbangkan setiap kesatria yang datang. Lutera kemudian mempertimbangkan Colin agar mau ikut dalam misinya menuju kota kuno untuk menghancurkan senjata legendaris. Dan kehadirannya pun disambut baik oleh Po, Rukmini, dan Akna. I suppose it didn't go well with my mother. Great! For me, Setibanya di pemakaman, ada dua kesatria lain menghadang. Tanpa pikir panjang, Lutera langsung mengibas habis mereka dan melanjutkan perjalanan masuk ke ruang bawah tanah rahasia, sampai ke sumur tua yang akan membawa mereka ke kota kuno. Sebelum nyemplung dan takut ibu menyesali perjalanan ini, Lutera berterus terang kalau mungkin aja ya teman-teman. Jiwa Alfie yang dikorbankan untuk meleburkan Stormwheel menjadi pedang ini gak bisa lagi dikeluarkan atau diselamatkan.
Dari awal kan misi Alfie adalah untuk menghancurkan Stormwheel demi menyelamatkan dunia dari pihak tidak bertanggung jawab menggunakan senjata legendaris tersebut. Masa iya setelah Bang Alfie berhasil menghancurkan senjata, sekarang harus digagalin? Dan itulah alasan kenapa dari tadi Lutera diem. Dia cuma takut mengecewakan ibu yang mengharapkan Alfie kembali. Di penghujung obrolan muncul lagi kesatria bawahan Drake yang masih kekeh pengen nangkep Lutera. Pokolin, Akna, dan Rukmini yang udah muak memutuskan buat mengutus dirinya sendiri menahan mereka agar Lutera dan kawan-kawan bisa rada gampang lah istilahnya buat pergi ke tempat peleburan demi menghancurkan semua senjata legendaris. Memanfaatkan kesempatan ini, Drake terus mengejar Lutera dan ibu sambil mengikuti cara mereka melangkah di bebatuan. Saat posisinya udah pas, Drake langsung menembak ibu. Alhamdulillah Lutera yang hampir telat menyadari hal tersebut masih sempat menyelamatkan beliau, meski harus menjatuhkan semua senjata legendaris yang ia bawa. Selagi Lutera mencari tempat aman buat ibu dan melawan Drake, Poe bersama yang lainnya berselancar batu untuk mendapatkan kembali semua senjata. Poe dan lainnya berhasil mendapatkan kembali semua senjata legendaris. Tetapi aksi mereka harus berhenti setelah Drake mengacungkan busur ke arah mereka. Dan secara tiba-tiba alias mendadak alias lagi kejutan, Drake dicengkram oleh seutas akar yang tidak lain dan tidak bukan dia adalah Veruca, sang cerpelai penyihir. Wah, masalah baru datang cuy. Veruca ini nih si yang paling ngeselin. Makin seru aja nih serialnya. Tapi Kung Fu Panda The Dragon Link season 3 part 2-nya sampai sini dulu ya cuy. Udah aus bet parah soalnya. Sekalian nge-push dulu ke Mythic Immortal. Buat part selanjutnya pantengin terus Movie Rastis pokoknya, oke? Kita maratonin Kung Fu Panda bareng-bareng. Jangan lupa ditekan like-nya jika kalian suka ya. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.